Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini daerah Mangkupadi, buahnya kita bisa lihat ini bagus dengan kelapa sawit ini. Wow, besar. Batang ini sekitar 90 cm sampai 100 cm. Buahnya wow, besar ke pantai karena dekat pantai ya. Jadi buahnya ini bisa berkembang secara maksimal. Tanahnya juga mendukung. Besar, ada bunga sawitnya ini, bunga sawit. Ada bunga sawitnya, itu besar-besar. Oke, jadi apa sawit itu ini seperti ini. Jadi ini minyak. Ini minyaknya ada di sini, ini minyaknya. Nah, kalau kita buka seperti ini, nah ini minyak nih, minyak sawit tuh, ya, minyak. Tangan kita minyak. Nah, ya, jadi minyak tuh. Nah ini yang jadikan disaring, kemudian menjadi minyak goreng tuh. Ini perminyaknya. Minyak. Nah, nanti di dalamnya akan kita temukan biji sawitnya sendiri. Nah, ini. Jadi pelepahnya ini minyak, ini minyak. Ini disebut minyak sawit itu. Ini jadi minyak goreng, kemudian jadi kosmetik dan macam-macam. Seperti itu ya. Ya, ini minyak nih. Inilah yang disebut kelapa sawit. Nah, ini kuning kan, ini lengket nih. Nah, ini minyak sawit ya. Nah, itu sabutnya. Nah, kemudian di dalamnya akan ada biji sawit. Nah, ini minyak. Nah, ini kemudian akan dijadikan minyak sawit atau kelapa sawit itu. Nah, seperti itu. Nanti akan dapat sabut seperti ini. Nanti dalamnya nah ini nanti kalau udah dikupas kita akan dapatkan yang ini. Nah, ini isi dalamnya itu kayak batok kelapa gitu. Ini kelapanya pecah seperti ini. Di dalamnya ini ada kayak tempurung itu. Dalamnya juga bisa dimanfaatkan ini dalamnya. Ya, kayak kelapa gitu. Nah, itu minyak kelapa sawit itu. Nah, ini keras nih. Ya, dari tempurung kayak kelapa gitu. Nah, itu kelapa sawit ini serbaguna. Disabutin dia berminyak di sini, terus ini juga di dalamnya ada kelapanya lagi nih, putih nih. Ini isinya putih. Makanya putih dia. Nah, seperti itu. Ini udah dipecah nih. Oke, ini jadi di daerah Bulungan ini kelapa sawitnya bagus ini karena dekat pantai. Buahnya banyak, cocok nih. Oke, kemudian ini pelepahnya, pelepah kebun sawit ini. Kemudian juga bijinya kalau jatuh ke tanah dia akan tumbuh nih. Tumbuh seperti ini di bawah kelapa sawitnya seperti ini. Saya akan kita cabut. Nah, ini tumbuhnya seperti ini. Ini anakan kelapa sawitnya. Jadi anakan kelapa sawit akan tumbuh seperti ini. Nah, ini bagus nih. Jadi kalau ini taruh nanti tumbuh ya akan sebesar ini. Nah, ini udah tumbuh seperti ini. Nah, kalau cara nanamnya ya ini nanamnya seperti ini, taruh di polybag, kemudian ditanam.
tanam itu. Tanamannya seperti itu. Jadi ini bisa jadi tanaman kelapa sawit itu. Ya, ini tanahnya bagus ini. Nah, ini kemudian jadi caranya ya ini sudah besar, kemudian ditanam, tanahnya besar seperti ini. Nah, nanti cara perawatan ini dipangkas gitu ya. Ya nanti diambil nih, kita ambil yang tua-tua dipangkas, ini pangkas seperti itu. Nah, ini yang udah agak tinggi nih, tinggi seperti ini, jadi ada pemangkasan itu. Nah kemudian kalau untuk pemupukan, jadi pemupukan itu biasa dilakukan seperti ini, itu di lingkar ini, ya, di lingkar sini nih. Nah ini dibuat piringan seperti itu bisa ya, piringan. Kemudian kalau itu agak susah, biasanya dengan cara apa sih, dengan metode dibikin kayak lubang-lubang gitu ya, pakai tongkat gitu, lubangin. Jadi di 5 titik lubang itu di sekitar tajuk pohon ini dengan tongkat. Nah itu kemudian pupuk dimasukkan ke 5 titik itu. Jadi di sini buat lubang ya, dengan cara alat ini. Nah kemudian alat itu melubangi ini, buat lubang itu 5 titik, buat lubang itu kemudian dimasukkan pupuk dan ditutup lagi. Nah, seperti itu. Atau di lingkaran kelapa sawit ini juga tajuk ini. Nah, itu ya cara penanamannya seperti itu. Jadi bisa dengan cara di lubang atau piringan ya. Jadinya kalau anjuran saya sih lebih mudah dibikin lubang dengan cara dengan alat kayu ya, dilubangi ya, dan diberikan pupuk. Ya, ini juga sama seperti ini bagus ya, buahnya sangat besar ya. Buahnya besar, bagus ya. Oke, dengan cara cemplongan istilahnya, dibuat cemplongan di lubang atau cemplongan 5 titik, kemudian 5 titik itu dikasih pupuk, ditugal istilahnya, ditugal dengan alat tugal ya, ditugal 5 titik gitu. Nah tugal itu kemudian dimasukkan pupuk di tugal itu. Nah tugal itu dengan alat kayu seperti ini, ini contoh gitu, ini tugal gini seperti ini, tugal dibuat gitu, tongkat kayu gini ya, ini tongkat kayunya, tugal. Nah terbentuk lubang. Nah seperti ini. Nah pupuknya itu kemudian dimasukkan ke sini. Kalau misalnya pupuk seperti ini, masukkan ke sini seperti itu. Setelah ditutup lubang itu kemudian ditutup lagi. Nah itu, jadi 5 titik aja dengan alat seperti ini. Nah kan ditugal. Nah ini, nah tugalan ini kan misalkan lubang seperti ini kan. Nah kemudian pupuknya dimasukkan gitu ya, masukkan ke sini, kemudian ya, setelah dimasukkan pupuknya tutup lagi. Itu sistem tugal. Dimana di sekitar tajuk pohon tadi, ini tajuk luar misalnya 5 titik ini, buatnya seperti itu. Nah itulah
cara penanaman. Tadi penanamannya dari bibit sawit yang ditumbuhkan seperti ini. Nah, ini sawitnya. Kemudian dibiarkan aja ke tanah, taruh ini dia akan tumbuh pohon sawit seperti ini. Nah, ini oke, kita cari ya. Wah, oke, bagus. Ah, ini nih. Ada. Nah, ini yang sudah tumbuh nih. Jadi setelah tumbuh seperti ini nih kelapa sawitnya. Nah, sudah tumbuh seperti ini di sawit. Nah, ini. Nah, dan ini ditanam ini. Tanam pohon sawit ini. Ini bibit sawit tahu yang 6. Nah, sebelumnya kalau bikin lubang yang 40 kali 40 dan 40. Nah, inilah masukkan gitu. Masukkan. Dan kemudian dipelihara dengan pemupukan. Ya minimal 3 bulan ya. 3 bulan. Jadi kalau seperti ini biasanya sekitar 300 sampai 500 gram setiap 3 bulan kalau ingin mendapatkan hasil yang baik seperti ini. Ini hasilnya bagus nih. Gitu. Nah, ini bibitnya. Oke. Itu ya, kalau jadi ingin berbuah ya harus dipupuk rutin. Pupukannya setahun 4 bulan ya. Jadi 3 bulan, jadi 4 kali ya, setahun gitu. Dengan cara tadi, kalau saya lebih bilang lebih efektif ketiga lah. 2 tugalan 5 titik itu, kemudian masukkan pupuk itu dengan cangkul juga bisa. Dicangkul tadi di 5 titik di pojok ini bawah tegak lurus. Nah, kemudian pupuknya dimasukkan ke dalam lubang yang kita buat itu. Nah, lubangnya bagus sih, besar. Nah, ini bibitnya. Itu saya pikir ya cara-cara menanam, melihara, kemudian untuk mendapatkan buah sawit yang maksimal. Dan tambah lagi bisa tambahkan pupuk kandang. Jadi ini bisa digunakan termasuk ini kandang kosong ini dibenamkan ya, kalau bisa benamkan untuk jadi pupuk organik. Ditaruh aja di sekitar ini. Ini kalau seperti ini ditaruh di, nah ini bagus, ini ditaruh di antara apa namanya, pohonnya ini kan ditumpuk nih di sekeliling. Di luar tajuk ini juga bisa jadi pupuk ini. Nah, ini juga udah tepat ini. Nah, ini penumpuk daun-daun sawit ini nanti dia akan memperkaya unsur hara, dan ini akan membusuk sehingga menyumbangkan nutrisi bagi kelapa sawit. Jadi dilihat ini, kita di luar kan, di luar, sebelah luar tajuk sawit ini tajuk kan, nah bawahnya ditumpuk nih daun-daun, tapi jangan dibakar ya, dengan dibakar nggak boleh. Ini sama ya, seperti itu. Ini juga sama ya, ditaruh di sebelah luarnya ini. Nah, ini yang di tajuknya pas ini ketemu, nah itu tumpuk di sini. Udah benar caranya. Jadi ini akan memberikan nutrisi bagi tanaman sawit gitu. Jadi jangan dibuang artinya. Ya seperti ini, sama ini ditumpuk juga seperti itu. Ya tadi, jadi ada pupuk kimia, ada lagi pupuk apa? Organik gitu, dari pelepah daun sawit ini dijadikan pupuknya. Dan ini tumpuk kan di luar sekitar di luar tajuknya ini juga sama. Oke, itu ya. Jadi ini praktek ini betul bisa dicontoh ini. Nah, ini tumpuk ya, seperti itu. Nah, ini.
Oke, itu ya. Jadi cara budidaya kelapa sawit ini bisa dicontoh untuk pemberian pupuk organik, itu pelepah daun sawit yang ditumpuk ya, ditumpuk di sebelah luar sisi tajuk pohon sawit ya. Nah ini kan ditumpuk ya, seperti itu, tidak dibuang, ini sudah benar ini. Di daun ini, nah, ini harus ini. Nah ini akan sebagai pupuk alami dari pohon kelapa sawit itu. Jadi kalau ini busuk, seluruh busukannya daun-daun ini akan memberikan nutrisi bagi pohon sawit. Oke itu ya. Jadi terima kasih. Baik. Selamat siang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.